Sudah siap hari ini kita belajar matematika? Hari ini kita akan mempelajari tentang vektor, yaitu operasi perkalian pada vektor. Operasi perkalian pada vektor itu ada dua, yaitu perkalian dot product dan cross product. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengoperasikan perkalian dua buah vektor dari cross product dan dot product. Sudah siap? Let's begin! Baik, untuk yang pertama kita akan membahas dot product atau perkalian titik. Untuk konsep dari perkalian titik ini, yaitu misal diketahui vektor U sama dengan ABC dan vektor V sama dengan DEF. Untuk perkalian ini kita menggunakan tanda titik karena namanya dot product. Maka jika vektor U dot vektor V sama dengan berapa, kita kalikan yang atas dengan yang atas, elemen yang tengah dengan yang tengah, dan yang bawah dengan yang bawah, lalu kita jumlahkan. Maka akan diperoleh seperti ini: A B tambah B E tambah C F. Supaya lebih paham, kita akan langsung ke contoh soalnya. Misal diketahui vektor A sama dengan 2, 3 dan vektor B sama dengan 4, min 1. Tentukanlah yang pertama vektor A dot vektor B, yang kedua vektor A kali 2A min vektor B. Nah, untuk itu langsung kita jawab. Oke, sekarang kita jawab untuk yang pertama tadi, yaitu A dot B. Seperti ini ya. Nah, lalu kita tulis tadi vektor yang A itu 2, 3 dan vektor yang B itu 4, negatif 1. Seperti ini. Kita kalikan dulu yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah, lalu kita jumlahkan. Yang atas dengan yang atas 2 kali 4 tambah 3 kali negatif 1. Seperti ini. 2 kali 4 sama dengan 8 dan 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Maka ditambahkan dengan 8 itu kita tulisnya seperti ini. Kurangi 3 sama dengan 5. Jadi untuk vektor A dan vektor B itu jawabannya 5 dan hasilnya adalah skalar. Oke, selanjutnya yang nomor 2, yaitu A kali 2A min B. Seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 2A min B itu 2, kita kalikan dengan yang A tadi. Yang A berapa? Yang A itu 2, 3 kurangi dengan yang B 4, negatif 1. Kita kalikan dulu. 2 kali 2 itu 4 dan 2 kali 3 itu 6. Baru kita kurangkan. 4 kurangi 4 sama dengan 0. 6 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 6 tambah 1 atau 7. Hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita operasikan dengan kalikan dengan vektor A-nya ini tadi. 2, 3 kali dengan hasil dari 2A min B, yaitu 0, 7. Kita kalikan 2 dengan 0, 2 kali 0 tambah 3 kali 7 2 kali 0 itu 0 hasilnya, ditambah 3 kali 7 itu 21. Maka 0 tambah 21 itu 21. Jadi hasilnya adalah 21. Seperti itu, mudah ya. Oke, selanjutnya bagaimana jika sudut di antara kedua vektor itu diketahui?
Contohnya seperti ini. Misalkan sudutnya adalah sudut theta, maka A dan B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Dengan besar sudutnya itu antara 0 sampai pi atau tidak lebih dari 180 derajat atau di antara kuadran 1 hingga kuadran 2 saja. Untuk contohnya itu, misal diketahui vektor A sama dengan negatif 3, 4 dan vektor B sama dengan akar 3, 1. Jika sudut antara A dan B adalah 60 derajat, maka berapa nilai A dan B? Oke, sekarang kita jawab ya. Tadi itu A dan B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Nah, seperti ini. Kita cari dulu panjang A dan panjang B-nya. Yaitu kita cari pertama panjang A. Tadi ada berapa? A-nya itu negatif 3 dan 4. Kuadratkan. Negatif 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dan 4 pangkat 2 itu 16. 9 tambah 16 akar 25, akar 25 sama dengan 5. Jadi ini untuk panjang vektor A-nya ya. Untuk panjang B-nya kita samakan seperti ini, yaitu panjangnya akar 3 tambah dengan 1. 3 akar 3 dikuadratkan sama dengan 3 dan 1. Akar 3 tambah 1 sama dengan akar 4 dan akar 4 sama dengan 2. Jadi ini untuk panjang B-nya. Setelah itu kita masukkan ke sini. Panjang A itu 5 dan panjang B itu 2. Cos theta-nya berapa? Tadi diketahui sudutnya itu besarnya 60 derajat. Sudut 60 derajat cos 60 derajat itu berapa? Oke, kita lihat ya di situ di sudut istimewa itu ada setengah. Panjangnya setengah ya. Kalikan dengan setengah. Ini 5 kali 2 itu 10. Kalikan dengan setengah sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Hasilnya juga setengah. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cross product atau perkalian silang. Jadi kalau perkalian titik tadi itu menggunakan titik, kalau cross product menggunakan tanda silang seperti ini. Misal diketahui untuk nilai A itu sama dengan A1I plus A2J plus A3K dan vektor B sama dengan B1I plus B2J plus B3K. Maka A kali B kita menggunakan metode Sarus untuk menyelesaikan perkalian cross product ini. Kita tulis seperti ini. Untuk A1, A2, A3, B1, B2, B3. Lalu kita tulis di sebelahnya itu untuk I dan J-nya saja, yaitu A1, A2, B1, dan B2. Langsung saja ke contohnya. Misal diketahui vektor A sama dengan I plus 2J plus 2K dan vektor B sama dengan negatif 3I kurangi 2J kurangi K. Tentukanlah A kali B. Jadi kita langsung jawab ya. Jawab. Kita menggunakan metode Sarus seperti yang di contohnya di atas ini. A kali
kali B sama dengan, kita tulis I J A A1. A1-nya berapa? Ini A1-nya I. Berarti nilainya itu 1. Kita tulis di sini 1. Lalu A2-nya itu adalah 2J. Kita tulis di sini 2. Dan A3-nya adalah 2K. Kita tulis di sini 2. Kemudian untuk B, nilai B1-nya itu negatif 3. Terus B2-nya itu negatif 2. Kita tulis di sini negatif 2. Dan B3-nya itu negatif K atau negatif 1. Lalu kita tulis lagi di sebelahnya sini, kita ulang untuk I dan J-nya. 1, negatif 3, dan negatif 2. Ini. Lalu kita menggunakan metode salus. Seperti apa itu? Yaitu kita kalikan ini untuk I kali 2 kali negatif 1. Lalu J kali 2 kali negatif 3. Nah, seperti ini. Nah, dan lalu kita kalikan juga ini yang sini itu ke kiri. Seperti ini. Kalau yang ke kanan ini, ke kanan itu nanti dijumlahkan. Kalau yang ke kiri ini dikurangi. Jadi kita mulai dari yang sini dulu, dari yang kiri ke kanan dulu. Sama dengan I kali 2 kali negatif 1. Ini negatif 1 kan? Nah, negatif 1 kali 2 itu negatif 2. Ditambahkan dengan I jadinya negatif 2I ditambah dengan IJ 2 kali 2 kali negatif 3. 2 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Negatif 6 kali J sama dengan J. Jadi kita tulis di sini negatif 6J. Kemudian untuk K kali 1 kali negatif 2. 1 kali negatif 2 itu negatif 2 kali K sama dengan negatif 2K. Negatif 2K. Kemudian yang sini karena ini sudah habis ya, sudah dikalikan semua. Sekarang yang kanan itu dikalikan ke kiri. Kalau ke kiri itu nanti dikurangi. J kali 1 kali negatif 1 itu negatif 1 kali 1 sama dengan 1. Jadinya negatif 1. Negatif 1 dikurangi, dikurangi negatif 1 kali J. Kita tulis negatif 1J seperti ini. Kemudian yang ini I 2 kali negatif 2 itu negatif 4 dikurangi negatif 4I. Nah, selanjutnya yaitu K kali 2 kali negatif 3. Negatif 3 kali 2 itu negatif 6 dikurangi negatif 6 negatif 6K. Selanjutnya kita kelompokkan dulu yang sama variabelnya, yang I dengan yang I, J dengan J, K dengan K. Oke, yang ini negatif 2I dengan dikurangi negatif 4. Jadi negatif seperti ini sama dengan ditambah 4. Negatif 2I ditambah dengan 4 sama dengan 2I. Kemudian negatif 6J yang dikurangi dengan negatif 1 sama dengan negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5J. Kemudian yang ini K, negatif 2K dikurangi negatif 6K. Negatif 2K tambah dengan 6K sama dengan 4 tambah 4K. Jadi hasil dari perkalian cross product ini untuk A kali B itu hasilnya adalah 2I kurangi 5J tambah 4K. Hasilnya itu vektor. Jadi kesimpulan dari kita mempelajari operasi perkalian pada vektor kali ini, untuk yang dot product bisa kita amati tadi hasilnya itu skalar, dan yang untuk cross product ini itu hasilnya adalah vektor.
vektor lagi. Seperti itu ya. Kalian bisa coba untuk menerapkan